Basically hari ini kita diskusi mengenai electric vehicle atau temanya tentang peranan Indonesia di mobil listrik ya. Menurut saya ini merupakan salah satu topik yang juga cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, mengingat bahwa tren atau perkembangan dari Tesla itu sangat bagus gitu ya, dan ada berita juga kan bahwa Tesla akan berencana untuk investasi di Indonesia. Nanti akan saya share beberapa materi. Oke, sebelumnya mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai electric vehicle itu seperti apa. Saya asumsikan mungkin beberapa orang pada sudah tahu, mungkin untuk jaga-jaga saya bahas dulu bahwa electric vehicle ini tidak lain merupakan yang disebut dengan mobil listrik. Jadi perbedaannya kan ada, kalau sekarang itu kan internal combustion engine atau dikenal dengan ICE. Kalau yang electric vehicle itu biasanya disebutnya BEV atau electric vehicle sendiri, teknologinya itu juga mengandalkan renewable energy. Mungkin saya langsung kasih contoh materi gambarnya seperti ini ya. Perbedaan utama itu di electric vehicle itu umumnya seperti ini sebagai gambaran, bahwa kalau di ICE atau yang konvensional itu conversion energy itu tidak seefisien dibandingkan dengan mobil listrik atau electric vehicle. Sebagai perbandingan, kalau berdasarkan data dari USDA, dari US Energy Department, itu menunjukkan bahwa kalau mobil listrik conversion energinya itu jauh sangat efisien, yaitu mereka dapat mengkonversi bahan bakar energi mereka itu hingga levelnya 70-an%. Kalau dibandingkan dengan yang mobil konvensional, itu mereka hanya bisa mengkonversi bahan energinya itu hanya kurang lebih 20-an%. Jadi itu sangat beda ya. Jadi mereka mengkonversi itu maksudnya dari energi bahan bakarnya itu sampai dengan power ke roda gitu ya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, untuk mengetahui company, pemain siapa aja yang kira-kira yang sudah ready untuk di Indonesia market, yaitu ada di sini bisa dilihat. Jadi ada 5 pemain utama mobil listrik di Indonesia, yaitu Tesla. Sudah orang-orang pasti sudah banyak yang tahu. Mereka berencana menginvestasikan 4 miliar ini di daerah Morowali ya. Nanti saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya pada waktu saya visit ke Morowali. Kemudian juga ada Toyota Motor Corps, itu juga mereka berencana investasi senilai 2 miliar dolar. Kemudian ada juga di bawahnya itu mungkin bisa dilihat Hyundai ya kan, dan juga ada BYD China, itu daerah Karawang, dan ada mobil anak bangsa ini mungkin ya itu cuma kecil lah. Nah, itu lebih ke motor gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Nanti mungkin saya belum selesai bikin materinya, quite busy berapa hari ini, tapi nanti saya coba siapkan. Kenapa sih ini Indonesia itu memainkan peranan yang sangat penting? Karena mungkin sebagai gambaran buat teman-teman yang nggak tahu, komponen dari mobil listrik itu utamanya apa gitu ya. Komponen dari mobil listrik yang utama itu sebenarnya mayoritas itu kalau kita bedah lagi secara cost of structure-nya itu sebenarnya lebih ke baterainya. Itu sebabnya dia komponennya sangat simple dan tidak bertele-tele dibandingkan dengan ICE atau internal combustion engine, yang mana banyak komponen yang sangat kompleks gitu ya. Ini saya kasih contoh, saya coba mencari cost structure di mobil listrik. Nah, ini cost structure antara ICE compare dengan EV gitu ya. Kalau kita lihat di sini sangat kelihatan jelas kan pembagiannya, bahwa kalau di mobil yang biasa itu mereka komponennya yang paling termahal itu kan juga salah satunya ini nggak kelihatan, equipmentnya cukup besar. Kemudian ada komponen-komponen lain seperti dia malah kalau di mobil biasa tentu nggak ada baterai karena memang mobilnya berdasarkan energi yang konvensional gitu ya. Dan kalian bisa lihat langsung kalau dibandingkan dengan mobil listrik itu 40% langsung mostly dari komponen di baterainya. Sedangkan yang lainnya cukup merata, kurang lebih 7-10%, 7-10%-an rata-rata.
Jadi itu kenapa komponen terutama di mobil listrik itu memang di baterainya. Dan ini salah satu saya kasih contoh struktur mobil listrik itu seperti apa. Nah ini kalau buat teman-teman nggak tahu, ini mobil listrik itu sangat simple mesin-mesinnya, dan mereka itu yang berat utamanya itu memang di baterainya itu sangat besar sekali, karena itu tempat penyimpanan energinya di situ. Jadi kalian bisa lihat di situ. Dan bagaimana sih peranan Indonesia di sini ya? Jadi kalau kita pelajarin baterai listrik itu ada banyak macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba breakdown, umumnya itu 3 komponen utama untuk di baterai, terutama kita bisa lihat di sini. Nah, total baterai di dunia itu komponen utama yang mendominasi saat ini memang masih kobalt, kemudian lithium, kemudian nikel, dan ada others komponen itu seperti iron oxide apa gitu ya, banyak sekali pokoknya, tapi itu kecil-kecil. Nah, 3 komponen utama inilah yang memang berhubungan semuanya dengan resources tambang gitu ya. Dan kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara komoditi yang kaya akan tambang mineral tersebut. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat prosesnya, kenapa Pak Presiden Pak Jokowi pun sekarang ini selalu programnya diutamakan dengan downstreaming gitu ya, atau hilirisasi. Ini salah satu prosesnya seperti apa hilirisasi di baterai itu, supaya kalian ada gambaran. Nah, prosesnya ini kurang lebih seperti ini ya, kalau teman-teman mungkin bisa lihat. Jadi Indonesia itu kan tadinya itu kan kita hanya memproduksi biji-bijian yang berupa yang belum diproses gitu ya. Kita dulu itu kan sering mengekspor biji nikel, biji koper, kemudian kita nggak punya teknologinya, atau mungkin ada tapi minim sekali, karena hanya beberapa segelintir perusahaan saja yang melakukan downstreaming gitu kan. Dengan melakukan downstreaming itu, kita itu sebenarnya meng-create nilai tambah yang sangat besar. Dari situ kalian bisa lihat, saya nggak mau terlalu panjang lebar karena mungkin banyak orang nggak suka terlalu kompleks ya, nanti saya jelasin langsung aja. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini. Itu urutannya nanti mungkin kalian bisa lihat. Sebenarnya materi yang ini ada di feed yang dulu saya sudah pernah sempat sharing. Ini dari materi ini dari Dirjen Maritim, dan ini datanya ada di publik. Kemudian ini yang menunjukkan peranan Indonesia itu sangat penting di mobil listrik ya. Jadi dari diproses terus nilai tambahnya hingga bisa menjadi suatu baterai. Jadi kebayang kalau nanti suatu saat Indonesia bisa menghasilkan baterai itu secara lokal, dan kita bisa ekspor, dan itu akan menjadi new source of income untuk devisa Indonesia. Akhirnya kita bisa mempunyai ekspor yang dalam produk yang lebih keren gitu ya, istilahnya EV battery gitu. Dan sebagai gambaran saya kasih contoh saja bagaimana sih peranan proses reformasi pemerintah itu dalam melakukan hilirisasi ini. Kurang lebihnya ini datanya kurang update ya, saya coba cari, belum ketemu. Tapi ini kurang lebih biar ada gambarannya. Ini iron and steel. Iron and steel itu zaman dulu itu kita mungkin kecil ya, kontribusi terhadap ekspor. Ini data ini menunjukkan bahwa ini juga sudah pernah saya posting mungkin 2 bulan yang lalu. Nah, iron and steel ini dulunya kita mungkin kontribusi terhadap ekspor Indonesia itu sangat kecil ya, nilainya mungkin hanya berapa ratus juta dolar. Kemudian seiring dengan perkembangan hilirisasi, kita create value added, kemudian kita bisa memproduksi baja anti karat atau stainless steel. Nah itu kemudian ekspor Indonesia itu naik terus tuh kontribusinya, dari yang tadinya mungkin top 10, kemudian kalau di angka per Juni itu sebenarnya sudah top 3. Dan itu diestimasikan nanti kan selama ini Indonesia kan sangat bergantung dengan ekspor komoditi gitu kan. Komoditi kita kan terlalu bisa dibilang komoditi mentah, yaitu antara minyak sawit dan batu bara. Dan itu yang menyebabkan bahwa banyak orang kalau yang nggak paham pentingnya downstreaming atau hilirisasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan value added supaya devisa, karena kita itu butuh dolar, yang dulu mungkin beberapa kali sudah sempat saya bahas. Dengan adanya iron and steel ini,
kenapa ini juga selain menambah komponen devisa negara, ini juga sangat penting karena iron and steel ini ibaratnya baja ini merupakan bahan dasar utama dalam industri permobilan gitu ya. Kalau kita nggak punya supply chain yang basicnya, itu tentu kita akan kesusahan untuk melakukan produksi kan. Nanti kita pada waktu memproduksi kita masih terlalu bergantung pada barang-barang import gitu ya. Jadi dengan adanya basis produksi baja yang ada di domestik, kita nanti akan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Jadi instead of kita mengeluarkan biaya dolar, kita malah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai dalam domestik dan bisa meng-create employment juga, tujuannya seperti itu. Dan memang industri otomotif permobilan itu memang cukup labor intensif. Itu kenapa menjadi salah satu program utama di Indonesia. Jadi diperkirakan ini memang di tahun ini ditargetkan bahwa iron and steel ini nanti kontribusi ke ekspor Indonesia itu kurang lebih akan mencapai 10 miliar dolar. Bagaimana perbandingannya? Jadi ibaratnya gini ya teman-teman, supaya kalian ada gambaran bagaimana dengan prospek Indonesia nantinya dalam waktu katakanlah 2-3 tahun ke depan. Kalau Indonesia itu kenapa sih kita itu ekonominya nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana? Yang dulu sempat saya bahas di feed bahwa kita itu disebut juga sama Pak Presiden akhirnya mengakui bahwa kita itu kena middle income trap gitu kan. Karena istilahnya Indonesia itu kalau kalian mungkin belajar pernah dengar bahwa ada istilah namanya Dutch disease atau penyakit Belanda gitu ya. Dutch disease itu suatu istilah yang menunjukkan bahwa suatu negara yang mengalami ketergantungan sangat besar terhadap komoditas, kemudian mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap dolar, tapi mereka sendiri tidak bisa tidak bisa hidup di saat harga komoditi rendah gitu ya. Itu karena kita itu penyakit utamanya di situ, karena kita pada saat harga komoditi naik baru kita bisa menikmati ekonomi yang oke. Tapi pada saat harga komoditi turun, ekonomi kita akan terimbas negatif gitu ya. Itu sebabnya sangat penting jika ada program hilirisasi itu. Dengan adanya program hilirisasi itu, kita at least revenue streamnya itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan kalau kita hanya bergantung terhadap komoditas yang upstreamnya saja. Nah, itu kurang lebih kenapa peranan Indonesia itu di sini, karena tadi seperti yang saya bahas bahwa baterai itu kan tadi ada 3 ya, nikel, lithium, sama kobalt. Nah, kalau kita lihat lithium, kobalt itu apa sih kelebihan-kelebihannya? Baterai itu ada banyak jenis dan itu bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Ini istilahnya ya LMO, NCA, NMC, LFP gitu ya. LMO itu mungkin kurang lebih lithium manganese oxide gitu ya. NCA itu adalah nikel, kobalt, A-nya itu apa ya, saya kok lupa ya. NMC itu adalah nikel, manganese, kobalt gitu ya. Jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan ini seiring waktu ini juga pasti disesuaikan dengan nilai keekonomisan setiap komponen produksi tersebut. Kenapa NFC itu terakhir-terakhir ini menjadi tren yang cukup bagus, karena basically kan kalau komponen yang lainnya itu NCA itu kan karena dia itu memang terimbas negatifnya dari sisi kobalt itu terlampau mahal, dan kobalt itu sustainability atau keberlangsungan akan supply itu sangat minim, karena kobalt itu sangat bergantung dari Republic of Congo. Karena yang memiliki kobalt terbesar itu adalah di negara Afrika, Kongo gitu ya, dan di sana itu banyak banget isu politik dan perang saudara, sehingga susah untuk mendapatkan sustainability atau visibility dari kobalt. Itu sebabnya orang mulai beralih ke NMC. Jadi NMC ini lebih diperbesar komponennya dari sisi nikelnya, dan sedangkan manganese dan kobaltnya itu lebih proporsionalnya lebih kecil. Dan keunggulannya dari NMC itu apa? Keunggulannya itu mereka lebih balance in term of dari sisi lifespan dan daya simpannya, dan mereka itu intinya energy density-nya itu jauh lebih stabil untuk NMC. Nah, sedangkan LFP ini sering juga terakhir dibahas oleh Elon Musk, dan di China sudah mulai diterapkan. Sebenarnya ini sifatnya nanti akhirnya tergantung dari kebutuhan gitu ya.
Kalau LFP ini tidak ada komponen nikelnya, tapi dia memang lebih jauh lebih unggul dalam hal untuk lebih ke mobil-mobil yang besar, karena dia fast charging, jadi mobil yang mass untuk kebutuhan mass orang-orang banyak gitu ya, untuk heavy transport ataupun mungkin public transport. Itu LFP itu sudah banyak mulai diterapkan di China. Tapi kekurangannya LFP itu mereka tidak terlalu secara energinya itu konversinya tidak seefisien dibandingkan dengan NFC. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, supaya ada gambaran baterai itu seperti apa komponennya. Komponennya itu seperti ini, ada komponen sel, kemudian sel itu bagian-bagian dari modul. Dari modul itu kemudian ada dibikin pack, sudah jadi gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini peranan Indonesia itu lebih di mana? Peranan utama kita itu nantinya lebih, of course, target ini kan masih target tahun 2023 dan ini lagi dibangun. Dibangunnya itu kenapa sih nggak bisa langsung ke baterai? Karena tadi itu harus dipikir secara bisnisnya itu economic of scale-nya itu di mana dulu. Saat ini lebih dikembangkan dulu lebih ke komponen nikel dan NPI atau nickel pig iron. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh beberapa mobil di electric vehicle itu seperti apa, biar refreshing ya gambarnya. Ini contohnya salah satu yang cukup terkenal juga, Hyundai Kona, mobil keren-keren gitu ya modelnya, bahwa mobil listrik itu kalau di US itu rata-rata penggunaan itu kan kurang lebih 50-an miles ya. 1 miles itu kurang lebih 1,6 km. Jadi rata-rata penggunaan per hari itu range-nya itu kemungkinan 60-70 km. Dan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, baterai ini di-expand terus. Tadinya hanya bisa mungkin berapa, katakanlah cuma di bawah 100-150 miles. Kemudian ditingkatkan terus hingga lebih dari 200 miles. Nah, yang Hyundai Kona ini dia bisa full charge itu bisa langsung sampai 258 miles gitu ya. Itu kurang lebih berarti sekitar 300-an kilo gitu ya, untuk benar-benar full, istilahnya full tanknya gitu lah. Ada juga mungkin kalau teman-teman tahu Tesla ya, Tesla ini kan ada model 3 ini juga 300 miles gitu ya. Kurang lebih seperti itu contoh-contohnya. Yang saya juga keren ini suka, ini juga Audi e-tron. Saya juga suka banget nih modelnya Audi e-tron. Ini kurang lebih 250 miles jaraknya sekarang. Yang memang sangat cukup untuk di mass market itu Nissan e-Leaf gitu ya. Itu Nissan Leaf E. Ini yang cukup relatif murah karena harganya itu $30.000. Itu setelah dipotong dari federal state tax-nya, udah dikasih subsidi gitu ya. Itu kurang lebih subsidinya tuh rata-rata bisa lebih dari kurang lebih dilakukan subsidi ini supaya istilahnya kayak gini ya teman-teman. Kayak ibaratnya kalian kalau mau pakai OVO, pakai GoPay itu kan selalu dikasih insentif cashback gitu loh, supaya orang-orang itu mau bertransisi pindah ke digital. Sebenarnya sama electric vehicle itu juga harus dikasih subsidi supaya scalability-nya itu terbangun. Semakin banyak orang yang pakai itu makin produksinya makin scalable, otomatis makin efisien sehingga harganya bisa diturunkan gitu kan. Nah, ini rata-rata subsidi yang diberikan itu kalau di China itu range-nya bisa 10-15% dari harga gitu ya. Jadi rata-rata di sana itu mungkin harganya sudah kurang lebih 400-500 juta itu udah bisa dapat gitu ya. Bahkan mungkin beberapa ada yang di bawah 500 juta. Sedangkan di Indonesia kan memang kita belum scalable dan itu nanti akan digodok oleh pemerintah stimulus-stimulusnya seperti apa. Dan nah kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau tahu harganya itu seperti apa, ini saya ada gambaran. Nah, kalau di Indonesia itu mobil listrik itu rata-rata harganya masih mahal guys. Ya, kecuali yang kayak Suzuki R3 Hybrid itu ya, yang lumayan relatif paling murah. Nah, kalau hybrid ini memang ya mereka nggak full electric vehicle ya, mereka lebih ada masih mobil yang combustion ICE-nya. Sedangkan dan hybrid ini lebih kayak teknologi hybrid ini kebanyakan diadopsi oleh Jepang. Karena Jepang itu tidak terlalu percaya akan mereka langsung lompat ke EV, mereka lebih ke kayak transisi. Ya, mereka kayak biasalah, Jepang itu jauh lebih konservatif orang-orangnya. Jadi mereka lebih mainnya ke hybrid dulu instead of langsung lompat ke electric vehicle. Nah, kalau kita compare dengan harga-harga di luar negeri dari China, itu sebenarnya
mobil seperti Tesla yang harganya mungkin 1,5 miliar, 2 miliaran, itu sebenarnya udah bisa di bawah 1 miliar ya. Itu tergantung dari stimulus dari pemerintah nantinya. Kenapa sih Indonesia itu sangat mau nantinya impiannya itu mau juga meniru punya mobil implementasi mobil listrik yang sangat besar nantinya. Kenapa? Karena basically kan keunggulan dari mobil listrik itu seperti yang tadi saya bahas di awal, bahwa memiliki efisiensi konversi energi yang cukup tinggi, yaitu 70% dibandingkan dengan ICE yang hanya 20%. Jadi dari sisi situ keunggulannya sudah jelas bahwa dengan kalian beralih ke mobil listrik itu Indonesia bisa menghemat energi gitu ya. Jadi kita itu bisa mengurangi import dari bahan bakar minyak gitu ya. Sedangkan Indonesia sendiri kaya akan batu bara. Jadi yang kebayang itu ke depan, yang saya di bayangan benak saya itu sebenarnya Indonesia itu bisa loh niru policy yang dilakukan oleh China. Apa sih yang dilakukan oleh China? Basically China itu kan sama, mereka memiliki kekayaan sumber daya batu bara yang sangat besar gitu kan. Kurang lebih kapasitas China jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Produksi coal di sana itu 3 miliar ton, dibandingkan kalau di Indonesia itu kurang lebih hanya mungkin 400-500 juta ton gitu kan. Beda sekali. Nah makanya China itu akhirnya mereka tahu mereka tidak mau terlalu depending dengan minyak bumi atau BBM. Akhirnya mereka depending dengan bagaimana supaya ekonomi mereka domestik itu bisa dibilang self sufficient energy gitu ya. Jadi mereka lebih hemat dan mereka elektrifikasi negaranya sendiri dengan menggunakan batu bara mereka tanpa mereka depending dengan import oil. Itu yang sebenarnya menurut saya dalam jangka panjang Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Hanya saja memang itu membutuhkan waktu dan sekarang itu lagi ongoing progresnya. Nggak berasa udah kurang lebih 20-an menit. Nanti mungkin saya bikin ini mungkin saya share sedikit mengenai perkembangan di proyek-proyek di Morowali ya. Nah, mungkin sebagai gambaran sebelum saya ngomong ke Morowali supaya teman-teman ada gambaran siapa aja sih pemain terbesar electric vehicle battery di dunia itu bisa dilihat di sini. Jadi salah satunya adalah LG Chem, LG Korea yaitu LG Chemical, kemudian CATL, kemudian Panasonic, Samsung dan BYD. Ini salah top 10 electric vehicle battery producer di dunia gitu ya. Sedangkan kalau mau tahu kira-kira apa aja sih yang laku di sana gitu ya, supaya ada gambaran nih. Bentar saya coba ada tadi saya dapat mana ya. Kalau di China itu yang mobil yang paling laku apa aja sih? Yang paling laku itu mobil Tesla ya di China. Tesla Model 3 ini yang paling laku mobil listrik di China. Kemudian SAIC, kemudian BYD yang sempat saya share di Instagram story saya yang dipakai oleh Bluebird ya. Di sana cukup laris juga, tapi Tesla masih paling laku di sana. Oke, kemudian saya langsung bahas saja mengenai perkembangan di Morowali, peranan dari Indonesia sendiri ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kemarin kan saya lihat vote banyak orang, kurang lebih 30%-40% dari followers dari Martin Sat ini banyak yang belum aware tentang perkembangan Morowali. Perkembangan Morowali itu memang ada joint venture antara Indonesia dengan perusahaan di China yang disebut dengan Xingsan. Di Morowali itu sekarang ini lebih ke perkembangan karena business of scale-nya itu lebih diutamakan, basis utamanya supaya supply chain komponen utama itu kan pasti besi baja itu ya guys. Jadi itu yang dikerjain dulu. Kenapa nggak bisa langsung ke baterai? Jadi karena baterai itu masih nanti stage-nya gitu ya. Jadi masih dikerjain, yang sekarang ini adalah bagaimana Indonesia itu intinya supaya kita bisa meningkatkan nilai tambah dulu di resources di nikel. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Xingsan itu background-nya seperti ini. Jadi Xingsan itu merupakan salah satu private company di China, di mana dia itu merupakan salah satu produsen stainless steel terbesar di dunia. Nah ini supaya kalian ada gambaran seberapa penting peranan Indonesia. Jadi kalian kebayang Xingsan itu memiliki produksi kapasitas itu kurang lebih 7,5 juta ton stainless steel di tahun 2017. Dan yang dilakukan investasi di Indonesia itu size-nya adalah 3 juta ton guys.
Jadi kalian bisa kebayang, Singsan itu 7,5 juta ton terbesar salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia sendiri itu 3 juta ton. Jadi nanti Indonesia itu kurang lebih size-nya bakal mengkontribut lebih dari 30 atau 40% gitu kan dari kapasitas produksinya Singsan secara dunia gitu ya. Itu kenapa pentingnya perkembangan di Morowali itu kalian harus coba ngikutin perkembangan beritanya tentang bagaimana sih prospek di Indonesia. Nah, seperti apa sih Morowali buat teman-teman yang mungkin belum pernah, ini saya share, menarik ya. Dulu itu saya pernah coba trip ke sana. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Nah ini gede banget. Ini menjadi jadi dulu daripada mungkin daerah kan mereka di Sulawesi itu kan memang daerah yang sangat kaya akan mineral. Jadi daripada nganggur dan hanya dikeduk-keduk tanahnya doang yang diekspor, akhirnya dijadikan daerah industri ya. Jadi daerah industri yang terintegrasi. Jadi kebayang ini luasnya ini kurang lebih 8.000 hektar. Dan di sana itu nantinya akan mereka bisa menghasilkan stainless steel kurang lebih size-nya 3 juta ton, kemudian carbon steel kurang lebih 600.000 ton, kemudian ada nickel pig iron kurang lebih size-nya hampir 2 juta ton nickel pig iron. Perbedaannya apa sih nickel pig iron dengan stainless steel? Kalau stainless steel itu udah bener-bener barang jadinya, kalau nickel pig iron itu lebih bisa dibilang adalah intermediary produknya. Nickel pig iron itu kurang lebih komponen nikelnya itu 10-12%. Gitu ya guys. Ini kondisi pabriknya. Ini sebenarnya data-data ini semuanya ada di publik ya, bisa di websitenya. Kalian bisa ketik IMIP atau Nickel Mines. Nickel Mines itu merupakan salah satu investor juga yang dimana listed di Australia. Nah kalau kalian mau tahu manajemennya itu sempat waktu itu ada kerjasama dengan, jadi ini di Indonesia mereka ada joint venture beberapa investor, baik investor lokal, investor asing, investor Australia, investor China, ada kerjasama semua di situ. Nah ini salah satu foto manajemennya antara dari manajemen yang Singsan dengan yang dari Australia gitu ya. Jadi ini proyek yang waktu itu Nickel Mines itu sempat IPO ya. Mereka melakukan salah satu proyek JV di Morowali tersebut. Dan kondisinya seperti ini ya di dalam pabriknya ya. Ini bisa kalian lihat semuanya galeri fotonya di websitenya guys. Nah ini kondisi pabriknya, ini ada 20 lines, facility-nya sangat besar sekali dan sangat scalable. Nah ini yang selalu kalau saya belajarin kenapa China itu bisa selalu efisien ya. Karena dia itu selalu membuat skill yang sangat besar. Karena kalau kalian skillnya besar, pasti biaya tetap produksinya tuh akan bisa dipangkas sangat drastis. Itu kenapa kalian yang pernah pakai Xiaomi, ya Xiaomi itu konsepnya juga seperti itu, scale-nya sangat besar sekali, makanya kenapa Xiaomi bisa dijual sangat murah. Begitu juga dengan steel. Jadi yang produksi di Morowali itu mereka menghasilkan stainless steel seperti ini guys. Nah ini udah barang jadinya. Stainless steelnya bisa CRC, HRC gitu ya. CRC itu adalah cold roll coil atau HRC hot roll coil gitu ya. Kurang lebih kalian supaya ada bayangan, saya rekomen kalian untuk coba browsing YouTube bagaimana produksi kalau mau lihat kerennya produksi mobil BMW. Produksi mobil apa aja itu sebenarnya dari plat-plat ini, dari plat itu ternyata nanti di molding, dicetak, akhirnya kebentuk jadi satu sisi pintu mobil, dicetak lagi dibentuk ada moldingnya gitu ya, ada alat cetaknya lah dari plat-plat ini, nantinya dicetak jadi kerangkanya mobil BMW. Itu bisa kalian semua lihat itu. Jadi ini memang merupakan supply chain yang utama dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya, karena kalau kita sudah punya basic dari supply chain stainless steelnya ini, nanti kita otomatis bisa memproduksi mobilnya gitu ya. Saya tadi lupa ya mau nunjukin bahwa ini peranannya kalau kalian sebagai gambaran, Indonesia kan juga ada beberapa mobil diproduksi di dalam lokal dan diekspor gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat nih ya. Yang biru tua itu kan ekspor dari Indonesia punya kendaraan gitu ya. Kemudian yang abu-abu itu adalah yang iron and steel. Dan kalian bisa lihat dengan adanya program hilirisasi ini kita ekspornya naik sangat signifikan dan itu bisa menyalip bahkan di first half ini
sudah melampaui dari nilai ekspor dari kendaraan di Indonesia. Jadi kalau ini semua downstreaming jalan, ya nantinya kita ekspor itu kita juga akan bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi kalian kebayang tadi saya bilang bahwa saat ini kan Iron and Steel itu kan targetnya kurang lebih 10 miliar gitu kan kontribusi ekspor di Indonesia. Kalau dikatakanlah dalam proyek ini semuanya berjalan dengan lancar, di tahun 2023 itu ditargetkan bisa mencapai 30 miliar dolar guys. Jadi kalau itu semuanya lancar, itu bakal keren banget deh market Indonesia. Nanti kita mendadak jadinya trade surplus lah, yaitu yang diinginkan oleh yang disampaikan oleh Pak Luhut gitu ya. Ya semoga semuanya berjalan cukup lancar. Oke, I think itu cukup. Oh ini tadi saya mau coba share ya. Bentar. Bagaimana sih proyek-proyek di Indonesia yang ada ya saat ini? Sudah banyak banget guys kalau kalian coba mengikuti. Nih, ini proyek downstreaming yang terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia. Jadi sangat besar sekali proyek-proyek yang sudah berkembang. Banyak orang tidak tahu tentang perkembangan ini, gitu ya. Jadi ini memang tidak main-main proyek downstreaming di sini. Oke, mungkin saya cukup sudahin di situ. Mungkin ada pertanyaan. Kok local partner untuk Tsingshan itu siapa ya? Apakah di China juga sudah shifting ke solar panel untuk perumahan kok? Oh iya, local partner di Indonesia itu ada banyak ya. Salah satunya kan ada Bintang 8, kemudian ada saya sempat dengar juga proyeknya salah satunya nanti dengan grupnya apa itu ya? Saya kok lupa namanya. Yang nama tikernya itu kalau nggak salah ini tapi grup level ya guys. Saya lupa namanya bentar. J Resources itu termasuk salah satunya kali grupnya ya nanti itu ya. Tapi itu bukan di J Resources tapi di grup level. Kemudian siapa lagi? Lokalnya itu ada yang indirectly tadi berhubungan dengan nickel mines. Jadi nickel mines punya partner lokal dan partner lokalnya itu juga berhubungan dengan Indonesia gitu ya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, di China sudah shifting ke solar panel nggak? Oh iya, kalau di China itu memang mereka udah mulai banyak solar panel. Di Jepang nggak, bahkan juga mulai di perumahannya juga mulai dikonversi di solar panel juga ya. Cuma memang saya nggak ingat ya angkanya berapa. Dan Indonesia sebenarnya sempat pada waktu itu sempat mau arahnya ke sana. Tapi mungkin kita butuh waktu karena kita infrastrukturnya masih jauh, karena kan mobil listrik ini banyak dibutuhkan charging station gitu ya, gitu. Oh ya, sebagai gambaran kalian tadi saya lupa bahas bahwa bagaimana sih dari cost efisiensi kalau sebagai consumer. Kalau di US itu kan kurang lebih yang saya baca datanya dari US Department of Energy juga, itu menunjukkan bahwa kalau kalian punya mobil listrik, kalian charge di rumah itu otomatis memang banyak dibilang bahwa mobil listrik ini kan jadi secara keseluruhan kalian harus melihatnya konteksnya kan pertama biaya modal kalian memang harus lebih besar karena harganya kan lebih mahal. Kemudian kalian perlu persiapkan adalah daya listrik rumah kalian juga harus ditingkatkan. Ada yang bilang oh itu bahkan harus mungkin dayanya 5000 watt ke atas, atau mungkin ada yang bilang 7000 watt ke atas. Ya kan? Jadi itu pasti abonemen kalian naik. Tapi kalau data dari US yang saya baca, rata-rata tagihan listrik mereka bisa naik kalau punya satu mobil, itu kenaikan tagihan listrik mereka kurang lebih 500 sampai 600 dolar. Kemudian tapi dibandingkan dengan kalau kalian savingnya dari biaya bensin kalian yang sehari-hari itu ya, itu kurang lebih savingnya net-netnya kalau nggak salah savingnya itu bisa lebih dari 1000 bahkan 1500 dolar gitu ya buat orang yang mungkin sering traveling. Jadi itu cukup tinggi. Jadi net-netnya masih saving in term of operational cost kalian gitu ya. Karena kalau kalian tanya, saya pernah tanya dari supir taksi BYD, mobil untuk listrik ini biaya ongkos sekali charging itu sangat murah ya. Intinya kurang lebih katakanlah let's say kalian kalau kurang lebih saya kan per minggu itu biasanya umumnya
isi bensin itu kan kalau full tank itu kurang lebih 500 ribu gitu ya, 400-500 ribu. Ini harganya hanya per 10-nya, jadi kalian itu costnya yang keluar hanya 50 ribu untuk charging gitu ya. Jadi itu perbedaannya sangat besar sekali di expense, monthly expense kalian gitu. Ya nanti semoga nanti harganya kalau udah turun 500 gitu mungkin udah lebih visible untuk kalian beli kali guys. Oke, bentar ini apakah ini ada pertanyaan? Oh, Andre ini mau ikutan ya? Bentar, ya ada request dari Andre mau ini kepencet atau? Oke, kayaknya kepencet dia. Oke, guys, ada pertanyaan kah di sini? Semoga kalau nggak ada mungkin saya sudahi. Semoga sesi ini cukup berguna buat teman-teman untuk belajar kegunaan dari mobil listrik di Indonesia seperti apa ya. Jadi kalau kalian ingat, oh ya tadi saya lupa ini komennya dari Tesla, dari Elon Musk gitu ya, yang sangat. Nah, Tesla itu si Elon Musk itu sangat tergila-gila, memang mereka butuh banget dengan nikel yang pure, yang high content, karena dia tahu bahwa NMC itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Indonesia itu peranannya nanti bisa sangat besar, dan seperti yang tadi saya bilang di awal, Tesla itu rencana investasi di Indonesia itu kurang lebih nanti 4 miliar, dan 4 miliar ini di Morowali guys. Jadi kalian harus monitor teruslah perkembangan di sana, kan bakal menarik di sana. Tadi saya lupa juga, saya mau share ini, Morowali itu seperti apa sih prospeknya terhadap employment di Indonesia. Mana ya, saya sempat tadi sudah bikin kok kayaknya. Oh, nggak ke save ya, nanti coba saya bagi di materi nanti dan di feed. Tapi kurang lebih Morowali itu proyeksinya seperti ini guys, nilai tambahnya ke ekonomi di Indonesia ya. Nah, ini dulu pernah ada masuk kalau di koran, saya pernah clipping gitu ya. Jadi nilai tambah yang diharapkan dari kalau semua proyek di di Morowali, integrasi industrial estate di Morowali ini semuanya berjalan dengan lancar, kalian bisa lihat itu bagaimana gilanya value added yang akan di-create. Kurang lebih size-nya 200 triliun gitu ya. Kalau by 2022 ya, ini angka yang lama sebelum Covid. Jadi mungkin kalau setelah ada Covid mungkin angka ini akan molor ke 2023 kali ya, atau 2024 karena adanya Covid gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kok untuk produsen nikel ore yang akan diuntungkan dengan proyek Morowali siapa ya? Produsen nikel ore yang akan diuntungkan dengan, ya kalau produsen nikel ore ya yang ada di Indonesia udah kalian pasti tahu ya. Di Indonesia kan nggak banyak pilihan, ada Antam, ada siapa lagi, ada beberapa lokal player lainnya ya, grup grup besar gitu ya, saya nggak ingat. Kenapa Warren Buffett ya ini malah invest ke pengembangan produk mobil listrik China dibanding saham Tesla? Wah, kalau kamu tanya saya juga kurang tahu ya kalau itu. Mesti tanya Om Buffett-nya, kenapa Warren Buffett-nya nggak invest di Tesla. Itu mungkin dia ada perhitungan sendiri. Saya juga nggak tahu, saya tanya orang yang salah. Oke. I think cukup ya.